Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Jembatan penghubung antar kecamatan di Garut yang hanyut terbawa arus saat banjir bandang membuat aktivitas warga terganggu. Truk tangki BBM Pertamina tabrak belasan kendaraan di Bekasi, 10 orang tewas. Tim Muhibah Angklung Jawa Barat tampil di Field Museum Chicago, Amerika Serikat. Sebuah truk tangki BBM Pertamina menabrak belasan kendaraan di Kota Bekasi. 10 orang tewas dan 5 korban lainnya luka-luka. Ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kecelakaan maut terjadi di sekitar lampu merah ruas alternatif Cibubur, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, lajur menuju Cilengsi, Senin sore. Sebuah truk tangki BBM Pertamina menabrak 2 mobil dan 10 unit sepeda motor. Hingga Selasa siang, kecelakaan tersebut menyebabkan 10 orang tewas dan 5 korban luka-luka. Salah satu korban kecelakaan maut tersebut adalah Ardi Nur Cahyanto, seorang pengemudi ojek daring warga Kota Depok. Ayah korban mengetahui anaknya jadi korban tewas setelah melihat berita di televisi. Jadi jam 4 sore, saya melihat plat nomor motor anak saya samain cocok. Nah, setelah itu pas maghribnya langsung saya cek ke rumah sakit Polri. Saya cek keadaan benar kagak. Pas tahunya pas dicek benar katanya. Emang anak saya waktu itu pas dari pagi itu berangkat nge-grab. Jam berapa? Jam 8 berangkat dari rumah. Ada kata-kata yang... Enggak, jam sore nggak ada kabar lagi. Saya WA nggak dibalas. Jenazah diambil pihak keluarga Senin malam di RS Polri Kramat Jati, lalu dimakamkan di TPU Tambarehe, Cilodong, Kota Depok, Selasa pagi. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok. Unjuk rasa mahasiswa menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon berujung bentrok. Upaya puluhan mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk masuk ke halaman kantor DPRD Kota Cirebon Senin lalu memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kota Cirebon untuk meminta wakil rakyat membatalkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini tengah digodok di DPR RI. Massa menilai RKUHP cacat formil dan mencederai demokrasi yang sudah diperjuangkan mahasiswa tahun 1998 lalu. Secara akademis RKUHP ini sudah cacat formil dan cacat material karena satu tidak pernah melibatkan aspirasi masyarakat itu. Kemudian dari segi substansinya sendiri RKUHP ini masih banyak menuai kontroversi oleh kalangan akademis dan oleh kalangan masyarakat. Selain menolak RKUHP, Massa juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM dan stabilisasi harga bahan pangan. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Hari pertama masuk sekolah masih diwarnai rebutan bangku terdepan di Kabupaten Kuningan. Sedangkan di Kota Cimahi, masa pengenalan lingkungan sekolah diikuti 6.000 murid baru. Hari pertama masuk sekolah, murid kelas 1 sekolah dasar di Kuningan rela berangkat subuh agar tiba di sekolah paling awal, seperti di SD Negeri 1 Cilajah, Kuningan. Sejak subuh mulai ramai didatangi para murid untuk mendapatkan bangku di barisan paling depan. Namun, pintu sekolah yang masih terkunci membuat para siswa harus menunggu petugas sekolah yang belum datang. Begitu petugas sekolah membuka pintu ruangan kelas, para orang tua dan anaknya langsung berhamburan berebut bangku paling depan. Jam berapa, Bu? 4:30. 4:30. Ya. Kenapa berangkat pagi, Bu? Ya, biasalah agenda rutinan tahunan. Masuk sekolah atau gimana? Iya, masuk sekolah. Hari pertama. Iya. Rebutan lagi mana sih, Bu? Iya, rebutan bangku. Kenapa? Biar jelas kali itu kalau guru anak-anak kan kalau di belakang nggak pada mau. Oh, gitu. Suka bercanda sama yang laki-lakinya suka iseng. Para murid dan orang tua memang sengaja berangkat pagi untuk rebutan bangku paling depan. Padahal bangku sudah diberi tanda sebelumnya dan diatur oleh guru masing-masing.
Ya karena pengen dapat bangku kursi duduk itu buat ya. Jadi anak-anak kan udah tahu sendiri, udah tradisi juga pengen cepet pagi-pagi lah kalau udah dapat kursi bangku kan enak tidur gitu. Takut nggak kebagian katanya gitu. Rebutan paling bangku depan atau gimana? Iya, paling depan. Kalau nggak nomor 2 lah gitu. Pada hari kedua pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), seorang siswi peserta didik baru di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 3 Kota Cimahi terpaksa digotong untuk mendapat pertolongan dari guru menuju ruangan. Siswi tersebut pingsan akibat kelelahan saat mengikuti upacara pagi di hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun murid lainnya senang dengan MPLS di sekolah. Iya, kurang semangat. Bisa ketemu banyak teman-teman, bisa belajar bareng. MPLS tahun ini sudah sepenuhnya dilakukan di sekolah untuk mempersiapkan peserta didik baru menjalani pembelajaran. Mengenalkan tata belajar siswa di sekolah baru di SMA, kemudian pengenalan sarana prasarana sekolah, kemudian ketiganya menumbuhkan karakter pribadi yang baik. Dinas Pendidikan Kota Cimahi mengingatkan agar MPLS tidak menjadi ajang perpeloncoan, juga dilarang melakukan hal-hal yang memberatkan murid baru. Kami ingatkan kembali, tidak boleh ada perpeloncoan. Keterlibatan kakak kelas itu diminimalis hanya untuk OSIS, dan itu pun hanya untuk peraga-peraga dan pendampingan. Tidak ada pembinaan yang dilakukan oleh kakak kelas. Pembinaan selalu dilakukan oleh guru-guru. Jadi MPLS diberikan hanya untuk pengenalan. Jadi benar-benar masa pengenalan sekolah, tidak ada bullying, tidak boleh bawa yang aneh-aneh. Data Dinas Pendidikan hingga hari kedua total ada 6.000 peserta didik baru mulai tingkat SD hingga SMA sederajat yang mengikuti MPLS di Kota Cimahi. Dari jumlah tersebut, sekitar 120 orang mengundurkan diri untuk tidak mengikuti MPLS dengan berbagai alasan seperti sakit. Agun Gunawan dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Kuningan dan Kota Cimahi. Tim Muhibah Angklung Jawa Barat yang tengah bertandang ke Amerika Serikat kali ini menyambangi kota Chicago. Di kota ini musik angklung ditampilkan di tengah Field Museum. Lantunan nada lagu Nothing Else Matters yang biasa dibawakan grup band Metallica ini terasa berbeda dan memukau publik di Field Museum Chicago, Amerika Serikat saat dimainkan menggunakan instrumen angklung. Selain memainkan lagu populer yang dikenal publik negeri Paman Sam itu, tim Muhibah Angklung juga memainkan lagu-lagu daerah Indonesia. Tidak hanya itu, menu wajib penampilan angklung yang paling menarik sebenarnya adalah meminta penonton warga lokal Chicago untuk ikut mencoba memainkan angklung bersama. And I enjoyed very much the talents of all the young people, the singing, the playing of the instruments, the dancing, the colors of the costumes were all just wonderful to share the Indonesian culture with us here in Chicago. The traditional ones, no, but of course the international ones like Mamma Mia and Metallica, I do. The angklung performance is just beautiful. It sounds so great in this space, and the performance was really well done. And I know the crowd really loved it. Do you know some song that we have played before? Well, I know you played some Metallica. That's true. Metallica. Which is better unexpected, and then New York, of course. But I like the traditional ones you started with most. Kesempatan untuk bisa tampil di Field Museum Chicago, salah satu museum yang menampilkan kekayaan flora, fauna, dan budaya terbesar di dunia ini, sangat berharga bagi kesenian dan budaya Indonesia, karena tidak sembarang penampil bisa manggung di sini. Kita tahu penampilan di Field Museum ini sangat selektif. Dan ini sangat menggembirakan sekali kalau tim angklung Titian Muhibah kita ini bisa tampil di Field Museum ini. Dengan kita tahu Field Museum juga hampir dikunjungi hampir lebih 2 juta orang per tahunnya. Jadi sangat luar biasa pengunjungnya. Dan ini satu momen juga bagaimana kita bisa
mempromosikan Indonesia melalui kesenian yaitu angklung. Saya dengar ini adalah untuk pertama kalinya ada grup dari Indonesia tampil di Film Museum. Jadi kita sangat beruntung dan privilege punya kesempatan untuk mempertunjukkan kebudayaan Indonesia di Film Museum. Setelah berkeliling ke sejumlah kota di Amerika Serikat dalam misi budaya, tim Muhibah Angklung akan tampil memenuhi undangan dari 2 festival tradisi atau folklore festival di Amerika Serikat, yaitu Magic Valley Folk Festival di Burley, Idaho 18 hingga 23 Juli dan World Folk Fest di Springfield, Utah 25 hingga 31 Juli. Keduanya adalah festival ternama di Amerika Serikat dengan seleksi yang sangat ketat. Menurut Direktur International World Folk Fest, hanya 10 negara yang diterima dan salah satunya adalah tim Muhibah Angklung dari Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Bandung hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.